Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu mengenai grand mindset dan tantangan lokal. Nah, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya grandpreneur itu? Nah, ketika kita lihat dari sisi bentuknya, grandpreneurship itu memiliki bentuk yang sangat banyak, bukan hanya satu atau dua saja. Nah, bentuk dari grandpreneurship itu ada pertama, wirausaha aksi ramah lingkungan. Yang kedua, inovasi untuk keberlanjutan. Yang ketiga, ada solusi energi bersih. Yang keempat, ada wirausaha berbasis komoditas. Yang kelima, ada aksi nyata mengatasi masalah plastik. Yang keenam, ada wirausaha muda dengan sentuhan hijau. Yang ketujuh, ada 3R sebagai model bisnis. Yang kedelapan, ada bisnis hijau siap masa depan. Yang kesembilan, ada grandpreneur global dalam aksi. Dan yang terakhir itu adalah mindset grandpreneur dalam praktik. Nah, artinya ketika kita lihat dari 10 bentuk grandpreneurship, dapat kita simpulkan bahwa grandpreneur itu merupakan mindset kewirausahaan yang fokus pada aksi nyata. Nah, inovasi dan keberlanjutan untuk menjaga bumi kita. Nah, ketika kita lihat dari contoh di global, secara global atau di dunia, contoh grandpreneurship yang paling terkenal itu Patagonia. Nah, Patagonia itu merupakan grand fashion dengan tujuan untuk menjaga bumi. Nah, ketika kita lihat contoh dari negara kita Indonesia, nah kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan batik. Tetapi yang perlu kita tahu lebih dulu bahwa sebenarnya pembuatan batik atau pewarnaan pada batik itu bisa mencemari lingkungan atau sungai yang ada di sekitar kita. Makanya ada beberapa pengrajin atau pengusaha Indonesia itu membuat yang namanya ekobatik, yaitu suatu batik yang proses pewarnaan atau pengerjaannya itu menggunakan bahan alami seperti tumbuhan. Nah, kita lihat dari salah satu anak muda yang memiliki jiwa grandpreneur, yaitu Greta Thunberg. Nah, siapa sih Greta Thunberg tersebut? Nah, ketika kita lihat dari latar belakangnya, Greta ini lahir tahun 2003 di Swedia. Nah, sejak kecil ia didiagnosa Asperger yang menurutnya itu membuat fokusnya lebih kuat. Nah, sejak kecil juga ia sadar tentang perubahan iklim dan mulai menerapkan gaya hidup rendah emisi. Contohnya, tidak naik pesawat. Nah, kedua, ketika kita lihat dari aktivisme dan pengaruh Greta, itu terlihat yang pertama, tahun 2018 pada usia 15 tahun, ia mulai melakukan yang namanya school strike, yaitu bolos sekolah setiap Jumat untuk memprotes kurangnya aksi terhadap krisis iklim. Nah, aksi tersebut itu berkembang menjadi gerakan global yang dinamakan Fridays for Future. Nah, ia juga sering berbicara di berbagai forum dunia seperti PBB, Uni Eropa, World Economic Forum, dan lain-lain. Nah, ia juga pernah menyeberangi Atlantik dengan kapal tanpa emisi sebagai simbol komitmennya pada lingkungan. Ia juga penulis buku dan ia juga sering memenangkan berbagai penghargaan dan dinominasikan berkali-kali untuk Nobel Perdamaian. Nah, bagaimana sih Greta Thunberg ini mencerminkan semangat seorang grandpreneur? Nah, kesimpulan secara singkatnya dari aktivisme dan pengaruhnya tadi itu mencerminkan semangat grandpreneur karena yang pertama, menciptakan perubahan sosial besar. Yang kedua, memimpin secara autentik. Yang ketiga, konsisten hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, itu membangun gerakan global yang berfokus pada isu lingkungan. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai riset pasar dalam era AI. Riset pasar itu sangat penting dalam bisnis kita, sehingga riset pasar itu memastikan ide yang kita buat itu benar-benar menjadi solusi yang dibutuhkan di zaman sekarang.
Nah, ada prinsip penting wirausaha, yaitu entrepreneur itu tidak menebak, mereka bertanya. Nah, yaitu yang pertama, produk hebat selalu menyediakan masalah nyata. Riset menghemat waktu, biaya, dan mencegah kesalahan. Dan yang ketiga itu mendengarkan pasar, membangun empati dan kepercayaan. Nah, dari hal tersebut kita yakini bahwa riset pasar itu sangat penting untuk keberlanjutan dari bisnis kita nantinya. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang ciptakan solusi hijau. Pada bagian ini kita membahas bagaimana sih pentingnya suatu analisis pesaing. Nah, yang dapat kita lakukan untuk analisis pesaing ini itu ada 4. Yang pertama, itu ada belajar dari produk atau solusi yang sudah ada di pasar. Yang kedua, menemukan peluang atau gap untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Yang ketiga itu menajamkan nilai unik dari bisnis kita. Dan yang terakhir itu lebih siap menghadapi tantangan dan membangun strategi yang lebih cerdas, terutama pada hal-hal yang belum dilakukan oleh pesaing. Sehingga ada kata-kata di bawahnya bagaimana wirausaha hebat tidak meniru pesaing, tetapi mereka mengkajinya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Baik, dari semua yang telah saya sampaikan mengenai grandpreneurship, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menjadi seorang grandpreneur itu berarti membangun bisnis yang berakar pada mindset hijau, riset pasar yang kuat, aksi nyata, dan inovasi berkelanjutan. Nah, riset pasar dan analisis pesaing membantu kita memastikan bahwa ide yang dibutuhkan memiliki nilai unik dan mampu mengisi gap yang belum dijawab oleh bisnis lain. Nah, grandpreneur tidak menebak, mereka mendengar, bertanya, meneliti, lalu menciptakan solusi yang lebih baik dari yang sudah ada. Nah, dengan mindset berkelanjutan, riset yang tepat, dan strategi cerdas, setiap individu dapat menciptakan grand solution yang berdampak pada lingkungan dan masa depan.